warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami hormati Ketua Umum Pesantren Zahra episode BNHF yang juga sekaligus kami Kepala Saya, Inspektorat, serta Kepala Direktorat Pendidikan Bangsa kita berkawal pada kesempatan pagi hari ini juga bergabung teman-teman rekan dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Sekretariat YP Al-Azhar bahwa pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pembinaan pegawai dari pengurus PPI Al-Azhar yang mana yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPI Al-Azhar. Begitu, marilah sama kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kami hormati Ibu yang nanti pada topik hari ini nanti di akhir akan memberikan sertifikat jawab dan kami mohon kepada Ibu yang ingin banyak pertanyaan dapat menulis di kolom komentar di tempat Bapak Ibu tadi sudah menuliskan sebagai orang haji. Nanti akan pertanyaan akan saya bacakan dan akan dicatat oleh sendiri karena seluruhnya sama Pak Masjid. Assalamualaikum Pak Sobiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Satrio bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak sehat walafiat. Itu ya. Baik Pak Sobiri, karena kita sudah join sudah cukup lama dan mungkin peserta video conference sudah menunggu usia dari Bapak. Untuk itu kami persilahkan saja langsung ada Ketua Umum Benar Bapak Dr. Haji Sobiri untuk memberikan pembinaan Ramadan pada kami semua kepada Sobiri yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak pengurus yang saya hormati, Bapak-bapak pejabat eselon 1 yang saya hormati, dan tim humas yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat eselon 2, eselon 3, dan juga bapak-bapak di jajaran sekretariat
di jajaran inspektorat, di jajaran direktorat, baik direktorat Dikdasmen, direktorat Dikti, Diklat dan Rembang, serta direktorat dakwah dan sosial yang saya muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini saya didampingi oleh bapak-bapak pengurus yang lain dan juga bapak-bapak pejabat eselon 1 bertemu dengan seluruh pegawai YB Al-Azhar di jajaran sekretariat, direktorat maupun inspektorat, dan juga dari Universitas Al-Azhar Indonesia dalam rangka untuk melaksanakan satu kegiatan sebagaimana kegiatan di bulan Ramadan yang sudah-sudah kita melakukan tausiah Ramadan dalam rangka untuk mengingatkan kita kembali akan pentingnya hadirnya Ramadan yang kita tunggu-tunggu dalam rangka untuk membersihkan diri kita agar kita nanti di tanggal 1 Syawal menjadi manusia-manusia yang beridul fitri kembali kepada kesucian. Sholawat serta salam kita sampaikan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dapat melanjutkan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, dan kita dapat kita lanjutkan kepada keluarga kita, murid-murid kita, handai taulan kita, sehingga kita nanti akan bersama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, di tempat yang sama dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tempat yang sama yang akan disetiapkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah tidak ada lain adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disimbolkan dengan nama jannah atau surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mengawali tausiah pada pagi hari ini, saya bersama pengurus YB Al-Azhar dan juga para pejabat eselon 1 mengucapkan selamat menikmati Ramadan tahun 1441 Hijriah ini dengan penuh harapan mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat meningkatkan keimanan kita menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di hari yang keempat ini kami mengucapkan selamat melaksanakan Qiyamul Ramadan maupun Siyamul Ramadan. Ramadan tahun 1441 Hijriah ini bertepatan dengan situasi dan kondisi yang sedang sama-sama kita rasakan. Namun situasi dan kondisi yang ada ini tidak lain dan tidak bukan menguatkan kita kepada apa yang telah Allah ajarkan kepada kita selama 30 hari di bulan Ramadan. Insya Allah nanti di akhir pembahasan ini dapat kita samakan langkah-langkah di dalam bulan Ramadan, dapat kita samakan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan juga dilakukan pada saat kita sedang menghadapi situasi dan kondisi wabah seperti sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibadah Ramadan atau bulan Ramadan Allah hadirkan di tengah-tengah kita, itu adalah ibadah tahunan. Oleh karenanya kalau kita melihat seluruh ibadah yang ada dalam kehidupan kita merupakan pengulangan-pengulangan semata. Ada yang pengulangannya sifatnya harian, ada pengulangannya sifatnya pekanan atau mingguan, dan ada yang pengulangannya adalah tahunan. Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kita, maka itu merupakan pengulangan tahunan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa al-hayatu adah, hidup adalah kebiasaan. Oleh karenanya kebiasaan yang bagaimana yang dapat kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini agar kita
dapat membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ayat maupun hadis yang tentunya ayat dan hadis ini setiap Ramadan pasti kita dengarkan, pasti kita mempelajarinya, dan pasti kita mengkajinya. Kenapa pengulangan-pengulangan ini selalu dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan, pengulangan itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Pengulangan-pengulangan itu dikerjakan dalam rangka meningkatkan kualitas yang ada. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah 183 yang semuanya kita insya Allah sudah menghafalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini ada 3 hal penting yang harus selalu kita perhatikan, baik di luar bulan Ramadan, terlebih di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini berada di situasi dan kondisi yang seperti ini, maka kita harus lebih memperhatikan akan 3 hal tersebut. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Langkah awal yang Allah berikan kepada kita di dalam ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tentunya orang yang beragama Islam. Karena untuk mencapai keimanan harus diawali dengan keislaman. Ada 5 langkah yang harus kita lalui dalam hidup ini mencapai manusia yang bertakwa. Yang pertama adalah sebagai seorang muslim, dari keislaman itu ditingkatkan menjadi seorang mukmin, kemudian menjadi seorang muhsin, menjadi seorang mukhlis, dan akhirnya menjadi seorang muttaqin. Maka untuk orang-orang yang beriman inilah diawali sebagai seorang muslim. Kemudian dengan keislaman kita tingkatkan menjadi beriman dengan indikator bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang tahu dan mau. Apa artinya? Orang yang tahu akan perintah-perintah Allah dan mau melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Yang tahu akan larangan-larangan Allah dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa hal ini saya tegaskan, saya tekankan? Karena dalam kehidupan ini hanya ada yang mengambil satu sisi saja. Ada yang tahu tapi tidak mau. Ada yang mau tapi tidak tahu. Pada kenyataannya banyak orang yang tahu tapi tidak mau melaksanakan. Ada orang yang tahu bahwa ini benar, bahwa ini betul, bahwa ini baik, tapi tidak mau melaksanakan. Itu bukan orang yang beriman. Juga sebaliknya, ada yang mau melaksanakan ini, mau melaksanakan itu yang baik-baik. Ketika ditanya, kenapa kamu berbuat baik seperti itu? Nggak tahu. Ada. Oleh karenanya, maka keimanan ini harus dilengkapi dengan tahu dan mau. Kenapa? Karena keimanan yang tahu dan mau inilah yang akan digunakan untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli
orang-orang yang beriman dengan surga. Artinya surga Allah itu dibeli dengan sebuah keimanan. Jadi kalau ibaratkan iman tadi tahu dan mau seperti dua sisi mata uang. Harus dua sisi matanya berisi, ada tulisannya. Kalau uang 100.000 itu yang gambar sebelah ada Soekarno Hattanya, yang sebelah ada tulisannya. Kita punya uang 100.000, cuman ada gambar Soekarno Hattanya saja, sebelahnya nggak ada. Kira-kira buat beli laku apa enggak? Saya yakin tidak akan laku. Itulah iman, harus dua sisi kita miliki, tahu dan mau. Karena di zaman yang sekarang ini banyak sekali kebaikan-kebaikan didiskusikan, bahkan dirapatkan sampai menelan biaya yang begitu banyak. Tapi apakah dilaksanakan kebaikan-kebaikan itu? Kebaikan-kebaikan diseminarkan, kebaikan-kebaikan didialogkan. Tapi setelah seminar, apakah dilaksanakan? Nah, inilah maka Allah sangat-sangat menekankan kepada kita, sehingga Ramadan ini yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, dan juga bukan ya ayyuhan nas, ya, bukan orang-orang Islam saja atau bukan orang manusia secara keseluruhan, tapi orang Islam yang beriman. Nah, ini sangat penting buat saya ingatkan kepada kita semua. Mari kita benar-benar mengisi keimanan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, untuk mencapai keimanan yang seperti tadi, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, percaya. Sehingga iman itu artinya sebagian adalah percaya. Percaya itu dilafadzkan dengan lisan sebagai wujud bahwa kita percaya. Yang kedua, yakin. Yakin itu diwujudkan dengan hati. Yang ini jarang orang melihat. Hanya diri kita dengan Allah yang melihat. Kalau diucapkan tadi, orang lain bisa melihat. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Mata kita mengamalkan keimanan, kepercayaan dan keyakinan tadi. Telinga kita mengamalkan kepercayaan dan keyakinan tadi. Kaki kita, tangan kita. Sehingga dalam satu definisi dikatakan bahwa al-iman itu ada pernyataan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan mengaplikasikan dengan arkan, dengan anggota tubuh. Ini satu hal yang sangat-sangat menyatu. Tidak hanya lisan saja yang menyampaikan, kemudian di dalam hatinya dia tidak percaya, maka menjadilah orang-orang munafik. Tidak hanya yakin saja, tapi dia tidak melisankan. Bukan hanya lisan saja, hati saja, kemudian dia tidak mengamalkan. Maka keimanan itulah perlu didukung oleh 3 hal tadi, yaitu percaya dengan lisan, yakin dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Inilah puasa berangkat dari sebuah keimanan. Baru yang kedua, setelah orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita tergolong pada orang-orang yang beriman tadi, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah puasa. Puasa secara definisi adalah menahan makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam beberapa hadis yang lain dikatakan, berapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka hal penting yang kedua ini, bagaimana puasa kita adalah puasa segala-galanya. Puasa pikiran kita, puasa hati kita, puasa kaki kita, puasa mata kita, puasa hidung kita, telinga kita. Ini yang harus kita lakukan dalam 30 hari ini. Jangan hanya sekedar puasa menahan lapar dan
haus belaka. Hal penting yang ketiga dalam ayat ini adalah takwa. Berangkat dari keimanan, diproses melalui puasa yang seperti tadi, maka ujungnya adalah takwa. Ini goalnya. Seperti yang saya katakan tadi, muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Di dalam Ramadan 30 hari ini, 1 bulan ini, Allah lebih banyak mentraining kita. Allah lebih banyak melatih kita untuk melakukan 2 hal, yaitu ihsan dan ikhlas, sehingga menjadi seorang mukhlis dan menjadi seorang muhsin. Ini target kita, baru akan kita dapatkan menjadi seorang muttaqin. Muhsin dan mukhlis dilatih selama 30 hari menurut metode pelatihan. Pelatihan itu akan berhasil kalau sudah melewati 21 hari gitu ya. Maka dalam Ramadan pun itu tepat sekali dalam satu hadis katakan bahwa awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, awakhiruhu itkun minan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga itkum minan nar. Setelah 21 ke depan baru dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Artinya pelatihan itu melewati minimal 21 hari. 21 hari Allah latih 2, yaitu ihsan dan ikhlas. Ihsan dalam berbicara, ihsan dalam berbuat, ihsan dalam segala apapun, baik harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Dan ketahui bahwa ketika kita ihsan harus disandingkan dengan keikhlasan. Sebab ada orang yang ihsan saja tapi nggak ikhlas, ada orang yang ikhlas tapi nggak ihsan. Maka Ramadan ini Allah melatih dua-duanya agar kita ihsan dan juga kita ikhlas. Baru insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam Ali Imran ayat 135 tentunya kita sama-sama sudah menghafalnya, kita sama-sama sudah mengetahuinya, bahwa diantaranya orang yang bertakwa itu disebutkan yungfikuna fis sarra'i wad-dharra. Kalau kita terjemahkan itu berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dalam pengertian luas, berinfak itu artinya memberikan sesuatu dari kita kepada orang lain. Itu apa saja yang kita berikan. Kalau kita punya harta, ya kita berikan hartanya. Kalau kita punyanya pemikiran, berikan pemikiran yang baik. Kalau kita punyanya tenaga, ya tenaga. Maka kata-kata infak itu memberikan kepada orang lain itu sangat fleksibel. Allah memberikannya kepada kita. Nah, itu Allah katakan fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Itu ciri orang bertakwa. Artinya istiqomah. Artinya di dalam melakukan perbuatan itu tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu. Kalau tanggal 27 senyumnya lebar. Hari ini ya, tanggal 27 senyumnya lebar. Nanti begitu tanggal 15 senyumnya kecut. Nah, itu tidak fisarra'i wad-dharra. Ya, senyumnya jangan sempit, harus lebar terus gitu. Jadi jangan sampai orang ketahuan, wah dia lagi punya duit nih, lagi nggak punya duit, jangan ketahuan. Punya uang nggak punya uang, fisarra'i wad-dharra sama. Orang tidak bisa membedakan kita, karena mohon maaf ada umat atau manusia yang ketika dia sempit dekat dengan Allah, ketika dia lapang jauh dari Allah. Ada golongan manusia yang seperti itu. Ada golongan manusia yang sebaliknya, kalau lagi sempit jauh dari Allah, kalau dari lapang dia dekat dengan Allah. Ada seperti itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fis-sarra'i wad-dharra, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tidak kelihatan kita, tidak mengenal waktu. Oh, dia lagi ada masalah ini, makanya marah-marah melulu.
Oh, dia lagi nggak punya masalah ini, makanya senyum melulu. Punya masalah, nggak punya masalah, senyum. Nah, itu tafsirannya seperti itu. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nggak bisa dibedakan antara tanggal muda, tanggal tua, antara susah, antara senang, sama semuanya. Itu ya. Kemudian berikutnya wal qadiminal ghaid, mengendalikan emosi. Emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Karena emosi ada dua ya, emosi positif maupun emosi negatif. Tapi kita kalau bicara emosi seolah-olah kepada negatif terus gitu ya. Itu wal qadimin, bisa mengolah, bisa mengendalikan. Ketika kita mendapatkan yang positif, yang baik-baik, emosi kita kendalikan. Jangan mumpung lagi ada, mumpung jangan. Atau waktu kita pada posisi yang emosinya negatif juga dikendalikan ya. Jadi tidak terlihat ini lagi punya masalah atau tidak punya masalah, ini lagi senang atau tidak ya. Itu dikendalikan emosi, sehingga ada manusia yang ketika lagi emosi negatif siapa saja dimarahin. Wah, anak buah dimarahin semua gitu kan. Wah. Ketika lagi emosinya positif, lain masalahnya lagi. Tidak demikian, harus kita mengendalikan emosi. Itu ciri keberhasilan kita nanti di bulan Ramadan. Maka mulai hari ini, mumpung baru 4 hari, bisa kita bikin tabulasi. Sebelum Ramadan sifat negatif kita itu apa, nanti setelah Ramadan yang negatif ini bagaimana gitu ya. Sebelum Ramadan sifat positif kita itu bagaimana, setelah Ramadan itu nanti bagaimana, kita checklist itu ada nggak peningkatan ya. Yang kita harapkan yang tadinya sebelum Ramadan negatif menjadi positif, yang sebelum Ramadan positif dipertahankan masih tetap positif, bahkan positifnya positif plus gitu ya, udah positif plus lagi. Nah, ini ciri orang yang bertakwa yang sedang kita tuju. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu adalah afi, itu kata isim fa'il. Isim fa'il itu artinya melekat pekerjaan pada dirinya, itu fa'il kata-katanya. Afina artinya orang yang pada jiwanya itu memudahkan untuk memaafkan orang lain. Walaupun mungkin sebelum kita maafkan kita kasih nasihat, itu perlu, karena memang yang namanya nasihat itu adalah manfaat untuk orang yang beriman. Mengingatkan itu adalah nasihat untuk orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Tapi setelah itu kita maafkan, jangan ada dendam, apalagi maaf para pejabat. Nah, ini untuk afin itu yang paling berat, itu para pejabat ini ya, untuk memaafkan anak buah yang di bawah. Wah, ini tantangannya berat. Nanti ujung-ujungnya awas, nanti diancam ya kan, dikasih SP, udah dikasih SP nanti saya nggak kasih kerjaan. Nah, begitu kan. Nah, ini kita para pejabat ini juga harus hati-hati. Sifat afina 'anin nas lebih berat pada diri kita, apalagi kita mau minta maaf. Nah, kalau udah dikasih jabatan, dikasih kekayaan ya, itu biasanya mau minta maaf aja gengsi. Mau minta maaf, apalagi memberi maaf, minta aja kadang berat. Maka inilah ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan para pejabat menjadi pejabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk para pengurus, para pembina, para pengawas di Al-Azhar ini juga menjadi para pengurus, pembina dan pengawas yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Itulah ciri orang yang bertakwa yang sedang kita tuju dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan dapat meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan kita juga sering disampaikan hadis qudsi yang semuanya kita sudah sering mendengarkan. Maka kita ulang lagi sekarang,
Karena memang ini kan pengulangan-pengulangan. Ibadah itu kan pengulangan-pengulangan, maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibih wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi fala yarfus yauma idzin biyadihi lahulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala yaumal qiyamah min rihil miski walis shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Artinya seluruh amalan anak Adam bisa dilihat oleh dirinya dan juga oleh orang lain kecuali puasa. Tuh, kan begitu. Kita misalnya dalam melaksanakan rukun Islam yang 5, kita mau melaksanakan syahadat, misalnya orang yang mau syahadat masuk ke agama Islam, itu bisa dilihat oleh orang lain, disaksikan. Bahkan di masjid kita dapat sertifikat, ya kan, ditandatangani dan sebagainya, bisa disaksikan. Kita mau sholat juga bisa disaksikan oleh orang lain. Bahkan dalam sholat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjamaah, kecuali kondisi sekarang ini, ya, jamaahnya di rumah dengan keluarga. Ini juga sebenarnya mengingatkan sebenarnya buat kita ambil hikmahnya saja. Kalaupun nggak boleh berjamaah di masjid, nggak usah banyak protes. Nah, ini gimana mau sholat di masjid nggak boleh? Ah, udah imamin aja dah di rumah, gitu. Malah tadi ada cerita, jadi hikmahnya banyak. Yang tadinya suami istri di masjid terus jadi makmum, sekarang terpaksa suami ngapalin banyak surat. Kan begitu, karena dia harus jadi imam di rumah. Hikmahnya kan begitu. Yang tadinya buat nutupin nggak hafal banyak surat, ayo mama kita sholat aja di masjid jamaah. Jamaah kan pahalanya 27 mama, gitu ya. Nah gara-gara corona, sholat jamaahnya di rumah. Akhirnya si bapaknya, waduh, nggak kulhu lagi, gitu kan? Karena ketika sholat jangan sampai Allahu Akbar khairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Anaknya bilang kulhu, pasti kulhu, kan gitu. Nah, ini hikmahnya di situ, ya, dilihat oleh orang lain. Zakat pun juga demikian, orang bisa melihat, ya. Paling tidak yang memberikan, yang menerima, kalau mustahik langsung kita sampaikan atau kepada panitia bisa dilihat. Rukun Islam yang kelima, haji, juga bisa melihat. Malah kadang satu RT yang berangkat haji yang nganter 3 bus, kan gitu, banyak yang lihat. Tapi kalau puasa nggak ada yang bisa melihat. Maka kata Allah, fa innahu li, yang tahu hanya saya dan Allah, kan gitu. Maka Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajibihi, dan sayalah yang akan memberikan hak prerogatif puasa kepada ibadah amal atau pahala puasa kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa tadi. Karena puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah tameng, ya. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia berkata kotor. Nah, janganlah berkata kotor. Pada saat sekarang ini Allah menegaskan semua kita pakai masker, loh, ya kan? Ini secara medisnya suruh nutupin virus supaya tidak masuk ke mulut kita. Secara hakikinya ini Allah perintahkan, selama ini kamu ngomongnya bagaimana? Tutup. Nah, gitu kan? Banyak yang ngomongnya banyak bohongnya, banyak yang ngomongnya banyak ngumbar janjinya, kan gitu ya. Nah, ini hakikat ini.
kita maknai. Maka kita semua yang di sini juga pakai masker, semua yang di rumah juga pakai masker. Di samping memang kita menutup secara medis diperintahkan oleh ahlinya, maka kita terjemahkan melalui hadis dan ayat ini bahwa kita selama ini mungkin banyak ngomong omdo saja, ya kan? Selama ini mungkin kita banyak janji saja. Kata Allah, udah mulai sejak ada corona sekarang ditutup mulutnya. Karena kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya selalu berkata baik, dan juga kalau tidak dia diam saja. Nah, selama ini kan kita lihat banyak orang ngomong, apalagi kalau kita lihat di WA tuh, jari sekarang ngomong kan, sebarin semua, nggak tahu yang diomongin apa, baca belum selesai udah di forward ke yang lain, taunya ujung-ujungnya bohong. Nah gitu ya. Ini makna daripada sekarang ini kita disuruh pada pakai masker, ya kan? Secara medisnya seperti tadi, secara maknawinya kata Rasul tadi, hendaknya fala yashop, janganlah kamu berkata kotor, dan janganlah kamu berkata kasar atau kamu bersuara keras. Itu kan kerjaan mulut itu, banyak kotor, ngomongnya kasar, ya kan? Anggota kebun binatang pada keluar, ya kan, dari mulut, ya, dan ngomong yang kasar, ngomongnya tidak keras, ya, berlebih-lebihan. Nah ini, subhanallah, Ramadan dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini, Allah rupanya saling menekankan akan pentingnya apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Berikutnya, jika ada seorang yang mengejeknya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang puasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kita pengen dianggap baik, kita jualan kejelekan orang. Nah, kita pengen dianggap baik, kita ngomongin kejelekan orang dulu, maksudnya supaya kita dibilang baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengejek orang, kita hanya melihat salahnya saja, kita tidak melihat lebihnya. Dalam berkeluarga pun kadang begitu, suami dan istri ketika lagi ada persoalan yang dilihat jeleknya. Mulai sekarang yuk, yang kita lihat adalah baiknya. Itu. Maka ketika ada orang mengejek di bulan Ramadan, atau bahkan dia minta berantem, minta berselisih, kul inni shaimun, saya lagi puasa, gitu. Atau kalau mau ditambahin cara Betawi, aneh bukannya tidak berani sama ente, cuman aneh lagi puasa, gitu. Cuma jangan ditambahin, ntar tunggu habis lebaran, jangan. Yang sering kan gitu, ntar tunggu habis lebaran, jangan, ya. Sebaiknya kita itu adalah harus menghindarkan perselisihan itu. Berbeda pendapat boleh, ya, sehingga ada rapat. Kita para pejabat di Al-Azhar, perbedaan pendapat itu biasa ada, tapi perselisihan jangan dibesar-besarkan. Kita jangan menginginkan pendapat kita yang benar, pendapat orang lain salah. Tapi kita harus mengedepankan kemaslahatan. Walaupun terkadang kemaslahatan itu berbeda dengan pemikiran kita. Maka pernah adalah salah satu nasihat, kalau dalam satu rapat itu, kalau pendapat kita diterima dalam rapat, kita mengucapkan astagfirullahaladzim atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau lagi rapat pendapat kita ditolak, kita mengucapkan alhamdulillah. Ahli sufi itu mengatakan begitu. Selama ini kita kebalikannya, kalau terima rapat kita, pendapat kita yang diterima, kita bangga. Tapi kalau di rapat pendapat kita nggak diterima, kita ngambek. Begitu keluar ngomong kita kemana-mana macam-macam. Nah gitu kan, tolong ini jangan. Kenapa? Kalau rapat pendapat kita ditolak, kenapa kita alhamdulillah?
Karena jangan-jangan kalau diterima itu menyengsarakan orang banyak, itu membawa madharat, kan gitu. Karena pendapat kita tidak diterima, kenapa alhamdulillah? Berarti kita bebas tidak mendapatkan itu. Nah, sampai ada seperti itu. Ini menunjukkan bahwa menghindari perselisihan itu harus, walaupun berbeda pendapat itu harus kita musyawarahkan. Jadi fal yakul inni shaimun, saya sedang puasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut seseorang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari bau misk kasturi. Subhanallah. Ini nanti di akhirat. Nah, ketika di dunia ya harus kita jaga, karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu naudzubillah min dzalik, ya kita jaga. Tapi nanti di akhirat akan lebih bau wanginya daripada minyak kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Di orang puasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika buka. Ketika buka puasa, baik harian maupun bulanan, itu bahagia. Harian setiap maghrib, nah kita bahagia itu. Nanti tanggal 30 akhir dari buka terakhir itu juga bahagia. Bahagia yang kedua adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini kita menghadap kepadanya, yang selama ini kita berharap kepadanya, yang selama ini kita berlindung kepadanya. Dengan puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghadirkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang selalu kita lakukan, selalu kita baca dan mengingatkan kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu pegawai Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat tadi, dari satu ayat dan satu hadis tadi, maka berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi seperti ini, nggak tahu sampai kapan. Yang pasti keputusan pemerintah sampai tanggal 22 ya, 22 Mei, artinya 2 hari sebelum Lebaran. Kalau tanggal 22 Mei dinyatakan bebas, artinya Lebaran kita bisa sholat Idul Fitri, kan itu ya. Nah, tapi kalau nanti diperpanjang lagi, berarti sholat Idul Fitrinya di rumah masing-masing, kan begitu. Nah, kita ikuti bagaimana para ahli menentukan, karena segala sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Maka terkait dengan ini kita serahkan kepada ahlinya. Siapa para ahlinya? Para dokter, para tenaga medis yang punya ahli. Kemudian nanti keputusannya bagaimana. Sekarang PSBB sampai tanggal 22 Mei kita ikuti. Mudah-mudahan benar sampai tanggal 22 Mei Allah hilangkan semua virus itu, kan itu. Maka 2 hari berikutnya kita langsung bertakbiran sebagai ungkapan kemenangan kita, baik kemenangan selesai Ramadan maupun kemenangan virusnya dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan selama Ramadan ini Allah selesaikan sampai tanggal 22 Mei, atau kalau bisa sebelum tanggal itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin ya rabbal alamin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Yang dapat kita tingkatkan Ramadan tahun ini pada situasi kondisi yang seperti ini, 5 hal. Yang ini saya sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan arahan, binaan atau tausiah saya. Yang pertama, meningkatkan iman. Harus ditingkatkan imannya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir harus kita tingkatkan. Yang kedua, meningkatkan husnudzon kepada siapapun, apalagi husnudzon kepada Allah. Husnudzon lawannya adalah suudzon. Waspada tetap perlu. Lawan waspada adalah lengah.
Jadi kalau saya ngomong suudon, jangan langsung dalam hati bapak-bapak bilang, tapi waspada kan perlu Pak. Emang benar. Lawannya husnudon adalah suudon. Maka kita harus husnudon, tidak boleh suudon. Karena ini penyakit kita, penyakit dari rumah sampai penyakit di masyarakat. Suudon itu kemana-mana. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Jangan ada suudon, tingkatkan husnudon kita. Apalagi husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita tingkatkan adalah imun. Pelaksanaannya namanya imunisasi, ya kan? Yang kita tingkatkan imun, kekebalan tubuh kita. Masing-masing kita punya cara tersendiri bagaimana meningkatkan kekebalan kita. Lakukan itu. Ada yang kekebalannya harus dengan olahraga sehari 4 jam, lakukan. Yang sehari harus jalan kaki, kerjakan. Tidak mesti harus sama. Imun kita tingkatkan terus, ya. Yang ketiga, yang keempat, meningkatkan pola hidup bersih, tertib dan disiplin. Ya, hidup bersih, hidup tertib, disiplin. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kepedulian kepada orang lain. Inilah kesamaan Ramadan dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini, klop sama, meningkatkan iman, meningkatkan husnudon, meningkatkan imun, meningkatkan hidup bersih, dan yang terakhir meningkatkan peduli kepada orang lain. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan situasi yang ada ini, mari kita sama-sama meningkatkan 5 hal tadi. Baik Mas Satrio, inilah yang dapat saya sampaikan, dan Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat menikmati hidangan Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita akan mendapatkan sajian yang sangat menarik dari Allah, mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.